penyakit termasuk semuanya nggak? Ya. Amin. Amin. Dapat jodoh termasuk semuanya nggak? Amin. Amin. Memang kadang-kala jodoh ini di Amerika mesti banyak doa. Karena memang dunia modern saya perhatiin wanita itu sekarang sedang dalam pergumulan berat. Makanya selalu saya bilang, single adalah pilihan, jomblo itu nasib. To be single is a choice. Itu ada orang yang memang saya mau single. Tapi kalau jomblo nasib. Kita harus cari-cari mah belum dapat. Ini udah cuma terima second. Kita bisa surat lengkap Memang wanita tuh kadang-kadang parah. Wanita tuh usia 16, 17, 18 tahun, lagi pasang harga tinggi. Kalau cowok main sembarang nembak pada dia itu, dia gak suka, langsung dia bilang gini, siapa kamu? Mau coba-coba naksir saya? Cincin. Apalagi nanti main itu jadi. Ini cuma bahasa Inggris. JJ. Tapi kalau udah mulai 20 tahunan, ya kan? 25, 26, 27, wanita udah lebih mandiri kan? Sekolah udah lulus, yang kerja udah lebih mandiri. Ini cowok kalau salah-salah nembak, langsung ceweknya bilang ini, emang lu gak tahu siapa gue? Sorry ya, gue udah kerja ya, udah bisa bayar rent sendiri, udah bisa punya mobil sendiri. Kayaknya gak butuh dia sama lu. Saya memang begitu. Tapi kalau pas udah masuk 30-an, nah udah mulai siapa ya? Pas sudah 40-an, siapa aja deh? Kemarin pelayanan ke pedalaman sebelum ke Amerika, bulan kali sebelum ke Amerika, pelayanan ke pedalaman, naik pesawat namanya Susi Air. Belum pernah dengar kan? Ada Susi Air. Kan orang kalau pesawat kan Garuda, ya kan? Lion. Kalau di sini Delta, bagus, Continental, United Airways. Susi. Pesawatnya kecil, cuma 8 orang. Mau ke pedalaman saya. Kebetulan saya sama adik ipar saya namanya Denny. Waktu itu dia belum menikah. Sekarang udah nikah dia. Dia belum nikah. Saya bilang sama Denny, Den, kita foto dulu berdua di sini, Den. Siapa tahu ini foto terakhir kita di pedalaman. Karena minimal masih bisa temukan foto kita di air. Oh bener dari pesawat itu dong. Yang gitu dong. Nggak apa-apa kita foto dulu berdua. Waduh. Kita berdua Susi Air. Untuk tante Susinya sendiri yang bawa. Pas masuk, 8 orang. Gara-gara saya masuk tinggal 7. Karena kita memang sebelum naik ditimbang dulu. Barang dari orang-orang semua. Untuk kita dosa sedikit, jadi nggak terlalu berat. Karena orang, barang, dan dosa semua ditimbang bersamaan. Tapi puji Tuhan, yang memang bikin tentram hati saya itu pesawat kecil. Ya kan? Pesawat kecil. Nah, seminggu sebelumnya pesawat itu baru jatuh, Susi Air ada yang jatuh. Di daerah situ juga. Ya kan? Baru jatuh. Jadi saya tanya, ini aman gak nih? Dia bilang, enggak lah pendeta, aman lah. Kan minggu lalu baru jatuh. Bisa jatuh betul-betul. Dia bilang, enggak pendeta, ini pesawat baru. Sama pilot-pilotnya juga baru. Ini pesawat dan pilot baru terbang pertama kali. Kalau pesawat baru sih gak apa-apa. Pilot baru ini mungkin deg-degan orang. Karena pilotnya baru mati. Aduh, ampun. Tapi puji Tuhan, yang bikin saya tentram, saya naik pesawat, saya lebih. Pilot dan co-pilot dua-dua bule Amerika. Wah, biasanya kalau orang Amerika datang ke Indonesia untuk bawa pesawat pasti ahli, ya kan? Gak mungkin, ngapain mau datang ke orang Amerika kalau nggak ahli ya? Puji Tuhan lah,
mulai dua-dua. Tapi baru 5 menit saya duduk, mulai lagi kaget saya. Rupanya semua instruction dalam bahasa Indonesia. Waduh, Tuhan Yesus. Penyanyi negara, ya. Tiba-tiba pilot ngomong sama co-pilot, what is the meaning of tekan? What is the meaning of tekan? Sebelahnya bilang, I think, waduh, saya lupa di depan. Saya kaget sekali, saya bilang gini, Sir, tekan, Dengan tenangnya dia tatap saya, dia bilang gini, are you sure? Yes, Indonesian. Oh, thank you. Gak lama dia tanya sama sebelahnya, what is the meaning of right? Temannya bilang gini, absolutely. What is the meaning of kiri? Temannya langsung bilang, absolutely, right. No. Kiri, left. Oh iya, if not right, it's left. Saya bilang, iya, only two. Kiri dan kanan. Waduh, tapi yang dahsyatnya naik Susi Air itu, sampai di atas BB masih nyala. Kan biasanya kan kalau pesawat kan suruh matiin kan, telepon apa semua kan matiin. Tapi ini enggak, karena memang nggak ada sistem navigasi. Dia sekali terbang aja, nggak ada yang atur lagi. Jadi saya kaget saya sebelum berangkat udah telepon istri saya kan, Deal, in 15 minutes I will fly, so I will turn off this phone. Ya kan? 15 menit kemudian saya SMS istri saya. Saya bilang, di pesawat BB masih nyala. Istri saya bilang, oh yang benar, bercanda kali. Saya foto-fotoin kelapa sawit apa sekalian. Ngirim gambar semua. Saya bilang, lagi di mana ini? Saya bilang, di atas pohon kelapa. Saya yang di pesawat, istri saya nggak bisa tidur. Aduh, puji Tuhan. Jadi saudara, kalau satu saat kembali ke Indonesia, jangan lupa cari Susi Air. Dan minta yang bawa tante Susinya sendiri. Ya, kali kita terima perjamuan suci. Akhirnya bisa salah jadi perjamuan suci nanti ya kan. Yohanes pasal 6, masa gue belum khotbah. Yohanes pasal 6 ayat 27. Hari ini saya mau bicara tentang memahami isi hati Tuhan. Dan semua sudah sepakat, cinta bukan penuh dengan tuntutan, tapi cinta penuh dengan apa? Pengertian. Istri yang cinta sama suaminya nggak mungkin nuntut suaminya, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. It shows that you are not love him. Ya kan? Ada banyak istri bukan mau jadi istri buat suaminya, tapi mau jadi mama buat suaminya. Makanya saya paling nggak senang kalau orang tanya sama saya, pendeta, ibu di mana? Saya bilang, ibu saya di rumah. Loh tadi, ibu istri. Ada lagi yang parah, bilang sama saya, pendeta, nyonya di mana? Waduh, saya bilang, saya tidak pernah bekerja oleh siapapun dan dengan siapapun. Ada suaminya kalau kenalin sama temannya, ini kenalin nyonya saya, ya kan? Mungkin di rumah udah terbiasa kali. Budi, sini! Ya nyonya. Jadi ibu-ibu di sini, kalau suami udah bilang ini nyonya saya, bertobatlah Bu. Berarti ibu telah memperhamba suami sampai dia tertekan. Apalagi kalau suami bilang ini ibu saya. Sebab di rumah mama. Cinta bukan tuntutan. Bu, if you love your husband, kalau kau mencintai suamimu, kau tidak menuntut dia, tapi mengerti dia. Bapak langsung dengar kontrak ini keluar ini sepatu dia turun. Mungkin kalau naik Susi Air goyang kepalanya jadi benar. Sama-sama bilang sama saya, kalau saya mencintai saya tidak menuntut. Sama-sama bilang, mulai ibu-ibu dulu. Kalau saya mencintai saya tidak menuntut. Pak, ini dengar nih Pak. Pegang kalimat itu betul Pak. Jadi kalau di mall dia udah mulai dengar Gilbert bilang cinta itu tak menuntut.
khotbah, dengar kuping kanan, keluar kuping kanan. Masih mending masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, masih lewat otak sedikit. Ini baru nempel keluar lagi. Bu, sama-sama bilang sama saya, cinta bukan menuntut. Tapi cinta belajar mengerti. Amin. Pak, ayo Pak. Cinta bukan menuntut. Boleh lebih jantan sedikit Pak. Lebih jantan Pak, sini banyak wanita Pak. Malu saya kalau dengar tiba-tiba bawa cinta bukan halo bro. Saya pernah satu kali mesti khotbah pelayanan banci-banci. Saya nggak tahu itu asli. Saya nggak tahu itu pasukan doa banci-banci. Pas masuk, waduh kita puasa salah ini. Kan nggak mungkin persekutuan doa banci-banci dan enggak. Nama persekutuan doanya apa gitu ya? Pas saya masuk, waduh salah pakai. Salah masuk ini. Semua. Shalom. Mari kita puji Tuhan, dia baik, haleluya. Sampai kita khotbah juga terpengaruh. Ada amin. Kita harus bertobat. Kalau enggak Yesus mau jemput. Bapak-bapak ya, jantan sedikit boleh Pak? Mau bapak-bapak bilang cinta bukan menuntut. Tapi cinta mengerti. Amin. Tanam dalam pikiran saudara. Kalau saya mencintai suami saya mencintai istri saya tidak menuntut, tapi saya mengerti dia. Amin. Dan kalau saya cinta Tuhan, saya bukan menuntut Tuhan. Ada banyak orang Kristen, kenapa keluar dari pelayanan, kenapa mundur dari gereja? Karena menuntutnya itu. Kenapa kecewa? Karena menuntut. Kenapa sih Tuhan belum bela saya? Kenapa sih Tuhan belum buat mujizat buat saya? Loh, kita belajar mengerti. Aku tahu penebusku hidup, kata Ayub bilang, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Bekerjalah, Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6 ayat 27. Yohanes 6 ayat 27 sampai 29. Bekerjalah, amin, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Amin. Sama-sama bilang sama saya, bukan untuk yang sementara. If we work hard just only for a temporary things, kalau kita kerja keras, kalau kita buat apapun hanya untuk sesuatu yang sementara, satu saat kita menyesal. Amin. Melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Amin. Sama-sama bilang sama saya hidup bukan untuk sesuatu yang sementara. Sama-sama bilang sama saya hidup untuk sesuatu yang berarti. Amin. Suami-suami bilang sama saya harus hidup berarti. Istri-istri bilang sama saya harus hidup berarti. Orang-orang muda bilang sama saya harus hidup berarti. Jomblo-jomblo bilang sama saya harus hidup berarti. Hidup bukan hanya untuk sesuatu yang sementara, tapi hidup harus memberi arti. Amin. Ayat 28. Lalu kata mereka, padanya apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang apa? Dikehendaki Allah. Berarti bertahun-tahun yang setan mau buat adalah, setan gak peduli kita cinta Yesus sejauh kita tidak mengerti God's will. Kira-kira ngerti sampai di sini? Halo? Kalau ngerti bilang amin. Saya khotbah sampai keringetan begini. Udah deh gini aja deh, ngerti nomor 2 deh. Yang penting amin dulu, kenapa sih? Kan gue jadi semangat kalau lihat lu semangat. Saya udah khotbah sampai keringetan begini. Tiba-tiba saya cuma liatin saya.